Selamat pagi, saudara pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh kan? Iya, alhamdulillah wa syukurillah. Ketemu lagi kita dalam silaturahim dakwah siraman rohani assalam. Edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024. Hari terakhir nih di bulan Mei 2024. Nggak berasa ya. Bulan Mei sebentar lagi akan selesai. Ya, besok kita sudah bulan Juni ya. Tanggal 1 Juni bertepatan dengan Milad Pancasila ke-79. Iya. Menjelang waktu subuh untuk Jakarta dan sekitarnya yang insya Allah akan jatuh sekira pukul 4.35 pagi waktu Indonesia Barat ya. Kita paripurnakan lagi pembahasan tentang konsep toleransi di dalam Islam itu seperti apa, atau konsep tasamuh di dalam Islam itu seperti apa. Nah, kemarin kan kita baru bahas beberapa poin kecilnya. Nah, sekarang kita dalamin lagi konsep toleransi di dalam Islam itu. Garis besarnya, konsep toleransi di dalam Islam itu adalah termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 bait awalnya. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksa memaksa dalam beragama. Dan ada beberapa ayat lain di dalam Al-Quran yang senada dengan itu. Jadi di Al-Quran sudah dibahas dengan begitu lengkap, begitu konkret, dan begitu paripurna tentang konsep toleransi di dalam Islam. Ya, bagaimana Al-Quran sangat melarang dengan tegas kita untuk melabel orang dengan label-label yang gak bagus. Itu ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bahkan mengatai orang saja dengan kata-kata yang gak bagus itu juga gak boleh. Apalagi sampai mengkafirkan orang, itu gak boleh. Bisa jadi kita yang jadi kafir. Ya, bahkan Al-Quran dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 bait awal saja mengatakan innamal mu'minunal ikhwatun. Innamal mu'minunal ikhwah. Orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Artinya orang-orang yang masih meyakini, masih menyembah Tuhan, masih percaya Tuhan itu ada, ya, itu adalah saudara kita yang kita nggak boleh ganggu dan kita tidak boleh usik ininya, hal pribadinya. Wih, ada orang pagi-pagi jam berapa ini? Jam 4.20, 4.18 sih. Jam 4.20 kurang, 4.20 pagi ya, kurang. Ini bawa anjingnya jalan-jalan nih, olahraga nih, saking rajinnya nih barangkali ya. Saking rajin olahraga ya, jadi pagi-pagi udah bawa anjingnya jalan-jalan kali. Mungkin kalau siang sore banyak orang, kalau pagi-pagi gini sepi gak banyak orang, jadi bisa bawa anjingnya jalan-jalan. Nah pemirsa, kita lanjut lagi. Sampai dimana kita tadi? Nah, sekarang kita dalamin lagi ya. Toleransi itu kan artinya bertenggang rasa, ya kan? Toleransi itu kan artinya saling menghormati, saling memaklum, saling menjaga gitu loh. Tapi Islam juga ada batasannya. Di dalam hal muamalah, di dalam hal kemanusiaan, Islam sangat-sangat amat menekankan, bahkan mempres umatnya untuk bersikap tasamuh, untuk bersikap toleran
kepada mereka yang berbeda dengan kita, termasuk mereka yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda ajaran, berbeda suku, berbeda etnis, berbeda, bahkan berbeda kewarganegaraan. Jadi betapa luasnya Islam itu kalau soal muamalah, soal kemanusiaan. Tapi kalau soal akidah, it's a big no-no. Itu tidak boleh. Tidak ada toleransi. Akidah Islam tetap sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu tidak bisa diganti dan ditukar dengan yang lain. Nah, contoh sederhana. Ketika dulu Buya Hamka almarhum memfatwakan umat Islam haram hukum, bukan haram ya, tapi dilarang ya, melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal. Walaupun sebenarnya saya tahu ya, kalau saya tafsirkan itu sebenarnya bukan melarang, tetapi menganjurkan, menyarankan ya, dalam tafsir saya yang lain ya, biar gak kaku gitu, agar umat Islam itu tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen gitu. Ya, itu terpulang kepada kita. Kalau masih ada saudara-saudari muslim kita yang mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen dalam hal kemanusiaan, ya gak apa-apa. Tapi kalau sudah ranahnya ranah akidah, itu lain persoalan. Makanya banyak yang memilih tidak mengucapkan, no problem, tidak apa. Mungkin pandangan mereka seperti itu. Kalau yang mengucapkan, mungkin mereka pandangnya dalam konteks kemanusiaan. Toh itu hanya sekedar ucapan, ya kan? Ya nggak apa-apa dong, nggak masalah dong. Sama halnya kayak kita membiarkan umat yang bukan Islam salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa toh, santai saja. Kita tidak santai saja, luas-luas aja, gitu loh. Yang penting apa? Mereka tidak mengganggu akidah kita. Mereka tidak mengacak-acak akidah kita. Yang penting apa? Mereka tidak memaksa bahwa Al-Quran itu harus seperti maunya yang bukan pemegang Al-Quran. Ya, mereka harus mereka memaksa bahwa hadis Nabi Muhammad SAW itu harus seperti yang kemauan dari yang bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Nah itu sudah intoleran namanya. Itu sudah intoleran itu, nggak boleh. Tapi kalau masih ranah kemanusiaan gitu ya, itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Gitu. Malah dianjurkan. Yang penting apa? Kita tidak mengacak-acak akidah orang lain. Ibaratnya gini lah, kita nih ya, kita nih bertamu ke rumah orang. Ya, rumah orangnya begini dan begitu, misalkan. Ya, kita bertamu, tapi kita ke rumah orang, tapi kita tidak mengacak-acak rumah orang yang kita bertamukan itu. Ya, itu baru namanya toleransi. Tapi kalau sudah mengacak-acak rumah pribadi milik orang lain, nah itu baru namanya intoleran. Bahkan bisa masuk dalam tindakan vandalisme, kriminal. Itu. Karena itu para pemirsa yang budiman, jangan sekali-sekali membajak, apalagi jangan sekali-sekali meng-hijack gitu ya, kata toleransi itu secara sembarangan. Ya. Makanya saya dulu tuh kritik keras banget teman-teman yang dulu mengadakan Natal bersama aktivis pejuang NKRI, Natal bersama lintas agama, lintas iman. Ya salah lah. Kita umat Islam punya akidah masing-masing, gitu loh. Kita punya akidah yang tegas banget bahwa yang namanya Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan.
tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Lam yalid walam yulad, itu sudah final. Gak perlu kita debat lagi sampai kita debat kusir, gak. Sudah final. Ini kan namanya tidak menghormati itu. Ini namanya kan mengacak-acak yang tadi saya bilang, mengacak-acak rumah milik orang lain. Gak boleh ini. Yang Hindu, yang Buddhis juga ajaran akidahnya juga berbeda. Jangan disamain. Gitu. Itu baru namanya toleran. Jadi kita biarkan orang berakidah dan beragama sesuai dengan ajaran mereka, ya kita ya dengan kita sendirilah. Contoh, misal sederhana, saya aja deh, contoh saya deh. Saya ini orangnya masih suka mengucap selamat Natal dan selamat Hari Raya untuk orang-orang yang beragama di luar Islam. Tapi dalam konteks kemanusiaan, suka tidak suka, inilah saya. Nah, yang gak suka atau yang anti dengan itu, atau yang memilih tidak mengucapkan itu, boleh gak memaksa saya untuk udah gak usah ucapin, kamu nanti ini rusak loh, ini begini begitu, dan gak boleh. Itu namanya Anda tidak toleran. Atau contoh, saya nih ya, saya masih percaya dengan yang namanya Feng Shui. Makanya saya masih butuh banyak pencerahan nih, bagaimana tata letak ruang dan furnitur atribut rumah biar membawa kebahagiaan, kekayaan, kesejahteraan, kedamaian, ya, kemakmuran menurut Feng Shui. Menurut Feng Shui, tapi tidak bertentangan dengan akidah Islam. Nah, Anda yang gak mempercayai Feng Shui, ya silahkan dengan keyakinan itu. Atau saya masih percaya dengan beberapa hal yang sifatnya supernatural, atau hal-hal yang mystical gitu, hal mistis gitu misalkan. Ya, beberapa ini. Kalau yang nggak percaya gitu juga jangan memaksakan. Itu baru namanya toleransi. Kayak kemarin aja yang saya kasih contoh. Anda adalah orang yang makan bubur ayam dengan diaduk, ya. Sementara ada orang yang makan bubur ayamnya nggak diaduk, ya biarkan, namanya juga sama-sama makan bubur ayam, tapi kan yang satu diaduk, yang satu nggak diaduk. Itu baru namanya toleransi. Nah, mudah-mudahan paparan singkat ini bisa membuat jadi makin paham tentang apa itu yang namanya toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.